Selamat siang, apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik di hari yang cerah ini. Hari ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan pertemuan di mana hari ini kita akan belajar tentang cara memberikan stimulasi pada janin. Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera seperti indera pendengaran, penglihatan, peraba, pembauan, pengecap, termasuk gerakan-gerakan kaki dan jari, serta mengajak berkomunikasi. Mengapa stimulasi penting bagi janin? Pada usia janin 0 sampai 10 bulan, neuron atau sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel-sel saraf atau neuron. Ketika tidak pernah diberikan stimulasi, maka jaringan otak akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun yang menyebabkan perkembangan anak menjadi terhambat. Oleh karena itu, stimulasi hendaknya diberikan secara rutin selama kehamilan agar anak-anak lahir dapat sehat, cerdas, dan tidak stunting. Hal ini juga sejalan dengan Adriana, bahwa sejak seorang ibu dinyatakan hamil, sebaiknya saat itu pula didapat memulai pendidikan anak melalui stimulasi. Artinya bahwa sejak ibu dinyatakan hamil, sebaiknya seorang ibu tersebut melaksanakan stimulasi meskipun ia masih berupa janin. Agar proses perkembangan ini berlangsung optimal, ibu yang sedang mengandung perlu mengatur pola makan sehat selama masa kehamilan, menjauhi asap rokok. Ingat ya ibu-ibu, ingat ibu hamil tidak boleh menghisap asap rokok, apalagi ketika suaminya merokok. Misalkan kalau perokok, berhenti atau jangan merokok di rumah. Tidak minum alkohol, obat-obat tanpa resep dokter, dan menghindari bahan-bahan yang mengandung logam berat karena dapat mengganggu pertumbuhan otak janin. Ya. Syarat dan prinsip dalam pemberian stimulasi janin itu ada 2. Ibu hamil harus mampu menjaga kondisi emosional seperti sedih, kesal, marah, dan lain-lainnya, karena akan berpengaruh pada kondisi emosi janin sehingga berdampak terhadap tumbuh kembang janin yang dikandung. Kemudian stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan cinta dan kasih sayang akan muncul perasaan tenang dan bahagia. Menggunakan kata-kata yang baik, gunakan alat bantu yang tidak berbahaya seperti cahaya sinar matahari atau
sebaiknya bisa menggunakan senter, bukan menggunakan HP karena itu terlalu keras, cahayanya terlalu terang. Melakukan stimulasi tidak berlebihan, cukup dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam, masing-masing tak lebih dari 30 menit. Jenis stimulasi pada janin. Yang pertama adalah stimulasi sentuh. Yang kedua, stimulasi suara. Stimulasi cahaya dengan cahaya matahari atau senter. Kemudian, ya itu saja. Kapan dilakukan stimulasi pada janin? Yang pertama, trimester pertama, 1 sampai 13 minggu. Sejak dinyatakan hamil, maka seorang ibu harus selalu makan makanan bergizi untuk kepentingan tumbuh kembang janin yang ada di dalam kandungan. Hal tersebut tidak bisa ditawar-tawar, itu wajib. 7 sampai 13 minggu. Pada saat janin memasuki usia 7 minggu, janin sudah mulai melakukan gerak refleks, sehingga dapat dikatakan bahwa janin sudah mulai berkembang. Sehingga ayah dan ibu disarankan untuk mulai rutin memberikan sentuhan pada perut ibu hamil. Trimester kedua, 14 sampai 27 minggu. Pada minggu ke-14, saatnya fungsi pendengaran mulai berkembang, sehingga Anda dapat mulai memberikan stimulasi dengan suara, seperti menyanyikan lagu-lagu daerah, lagu-lagu yang penuh dengan kasih sayang, dinyanyikan secara halus, terdengar secara merdu. Trimester ketiga, 28 sampai 41 minggu atau waktu melahirkan. Pada usia pertumbuhan otak, pendengaran dan penglihatan serta perasa mulai sempurna pada janin, sehingga ayah dan ibu dapat melanjutkan pemberian berbagai stimulasi. Jadi beberapa stimulasi yang sudah saya rangkum, yang sudah saya sebutkan dari tadi, nah itu bisa diberikan. Pada usia ini janin juga sudah dapat merespon dengan gerakan-gerakan yang dapat dirasakan ketika perut ibu disentuh. Nah, stimulasi pada janin dan manfaatnya. Trimester pertama, jenis stimulasi. Pada trimester pertama adalah sentuhan. Itu berguna untuk pembentukan jaringan otak. Gerakan refleks dan janin juga mulai bertumbuh. Alat bantunya seperti tangan dari ibu sendiri atau orang-orang terdekat. Trimester kedua itu jenis stimulasinya adalah suara atau cahaya. Suara fungsinya pendengaran mulai berkembang. Jadi berguna untuk kegunaannya adalah
pendengaran, mulai perkembangan untuk melatih perkembangan fungsi pendengaran. Alat bantunya seperti musik syahdu, musik rohani, kata-kata positif ya. Jadi kita harus memberikan kata-kata yang positif. Cahaya, kegunaannya adalah melatih fungsi